Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman tentang 5 fakta aplikasi TikTok. Siapa sih yang sekarang gak tahu TikTok, ya kan? Aplikasi yang makin kesini tuh makin banyak banget, peminatnya makin banyak banget. Kreativitas yang dihasilkan dari TikTok ini. Jadi ternyata nih ya, TikTok ini berasal dari Tiongkok, Cina. Jadi yang pertama di sana itu namanya Douyin. Terus setahun setelah dirilis, yaitu tahun 2016, itu dirilislah versi internasionalnya untuk Android sama iOS dengan nama TikTok gitu. Jadi yang awalnya di Tiongkok sana tuh dikenal dengan nama Douyin. Nah, sebenarnya aku juga bukan anak TikTok sih ya. Tapi makin kesini tuh kayak penasaran aja gitu ya. TikTok tuh kayak cepet banget sih menjamur, cepet banget mendunia gitu. Padahal nih kalau kita lihat kontennya tuh kebanyakan cuman kayak joget-joget doang, gerak-gerak doang gitu kan. Sampai akhirnya aku penasaran banget nih kenapa sih TikTok bisa sampai kayak gitu. Pengen nyari aja gitu fakta-fakta tentang TikTok atau sejarah berdirinya TikTok. Dan akhirnya sampailah aku pada konten yang aku buat sekarang. Jadi sebelum buat konten ini aku ada baca beberapa artikel ya di Google. Dan dari beberapa artikel yang udah aku baca tadi, aku dapat nih poin-poin yang menarik yang akhirnya bisa buat aku mikir kalau oh iya ding, ternyata TikTok itu nggak cuman kayak yang perkiraan aku doang, kayak kontennya cuman joget-joget doang, nari-nari doang gitu, cuman sebagai hiburan. Ternyata enggak. Bahkan ternyata banyak banget konten-konten yang menginspirasi atau bahkan punya edukasi di dalamnya. Oke, langsung aja nih, ini dia 5 fakta menarik tentang aplikasi TikTok. Yang pertama, ternyata TikTok ini berhasil mengalahkan Facebook dan Instagram. Jadi TikTok ini mencapai urutan ketiga aplikasi non-gaming yang banyak banget di-download di Android maupun di handphone iPhone-nya teman-teman semua. Jadi pada Juli 2020 ternyata udah mencapai 3 miliar downloadan loh. Untuk fakta yang kedua, jadi Kemenkominfo Indonesia itu ternyata pernah ngeblokir aplikasi TikTok ini. Katanya sih karena banyak pengguna yang melaporkan banyak banget kayak konten-konten pornografi atau konten-konten negatif gitu. Tapi akhirnya setelah diblokir, beberapa waktu kemudian Kemenkominfo ternyata buka lagi nih aplikasinya buat bisa dipakai sama teman-teman di Indonesia. Ayo, kenapa tuh bisa dipakai lagi aplikasinya? Ternyata sehari setelah Menkominfo ini ngirim email ke TikTok, jadi petinggi TikToknya itu langsung datang nemuin Menkominfo, terus ya macam diskusi gitu kali ya. Dan akhirnya Menkominfo ini ngasih 2 syarat biar si TikTok ini bisa dipakai lagi buat kita. Jadi syarat yang pertama adalah si pihak TikTok ini harus membersihkan konten-konten yang ada. Mungkin yang dimaksud itu konten-konten negatif yang udah tersebar gitu kali ya. Terus yang kedua, si TikTok ini harus punya penyaring internal biar nanti nggak keulang tuh kesebar kedua kalinya video-video yang punya konten-konten negatif atau yang berbau pornografi. Akhirnya dengan pihak TikTok maupun Menkominfo ini udah bisa sepakat dan selama seminggu doang si TikTok ini berhasil diblokir. Setelah itu kembali lagi deh ke Indonesia dan bisa teman-teman pakai sampai sekarang. Buat fakta yang ketiga nih, ternyata si TikTok udah berhasil ngalahin YouTube dalam hal pendapatan. Jadi per April 2020 si TikTok ini udah megang kayak semacam penghargaan gitulah kali ya, dengan pendapatan terbesar yaitu 78 juta US dollar atau setara 1,15 triliun. Fakta yang keempat, kayak yang tadi aku bilang di awal nih ya, ternyata bikin TikTok itu, maksudnya bikin kontennya itu susah-susah gampang loh. Banyak yang harus butuh kreativitas tinggi. Ya pasti teman-teman yang main TikTok di sini udah sering banget kan ngelihat konten-konten yang keren-keren banget, yang menginspirasi banget, kayak ada yang nari-nari terus pakai baju tradisional Indonesia gitu. Narinya kompak, bajunya keren gitu. Dan kita baru lihat itu di TikTok mungkin. Kalau nggak ada TikTok mungkin kita nggak tahu. Dan ini nih beberapa cuplikan video dari konten-konten di TikTok yang khas Indonesia banget. Buat fakta yang terakhir, yaitu fakta nomor 5, ternyata TikTok ini videonya nggak cuma video-video yang lucu, video yang joget-joget tradisional yang keren-keren, tapi juga ada video-video yang isi kontennya itu menginspirasi dan juga punya nilai edukasi. Jadi kita bisa belajar gitu ya lewat TikTok. Kayak ini nih, ada beberapa cuplikan dari teman-teman yang bikin video atau konten edukasi di aplikasi TikTok. Misalnya, ibu datang ke dokter dan dicek positif hamil pada tanggal. Diperhatikan ketika kalian pengguna obat tetes mata.
Yang pertama, sediaan seperti ini itu namanya mini dos. Nah, di farmasi ada namanya Beyond Use Date atau disingkat dengan BUD. Untuk satu tub seperti ini, itu pemakaiannya cuma untuk 3 kali 24 jam setelah dibuka. Itu berarti setelah dibuka hanya untuk 3 hari ya. Ya, akhirnya sampai di penghujung video dan itulah 5 fakta TikTok yang menarik yang udah aku rangkum dari beberapa artikel tadi, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang udah punya akun TikTok, teruslah berkarya dengan cara kalian. Semoga video-video yang kalian buat juga bisa menginspirasi dan memberikan informasi ataupun edukasi ke teman-teman yang lain. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.